Dalam menghadapi perkembangan zaman dan teknologi yang makin berkembang pesat, perusahaan dituntut untuk berperilaku efisien dan ekonomis dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Salah satu unsur penting dalam upaya untuk memenangkan persaingan yaitu kemampuan dalam menurunkan biaya tanpa mengorbankan mutu. Maka dari itu, seorang manajer harus memahami masalah pembiayaan yang terjadi pada perusahaannya, terutama dalam mengenali perilaku biaya. Biaya dalam arti luas merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang dalam usahanya mendapatkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu, baik yang sudah terjadi dan belum terjadi ataupun baru direncanakan. Tetapi biaya dalam arti sempit merupakan pengorbanan sumber ekonomi dalam satuan uang untuk memperoleh aktiva. Contoh, unit usaha konveksi memproduksi baju kemeja perempuan sebanyak 500 kemeja. Untuk itu, perusahaan membutuhkan 750 meter kain katun dengan harga Rp30.000 per meter kain katunnya. Sehingga total harga bahan kain katun yang dipakai untuk memproduksi kemeja perempuan sebanyak Rp22.500.000. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa biaya untuk membuat kemeja perempuan sebanyak Rp22.500.000. Dengan perincian, kain katun 750 meter merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Yang kedua, pengorbanan tersebut diukur dalam satuan uang. Jika diukur dalam satuan uang, yaitu sebesar Rp22.500.000. Poin ketiga, pengorbanan sumber ekonomi tersebut telah terjadi. Dan kesimpulan yang keempat, pengorbanan sumber ekonomi tersebut ada tujuannya, yaitu untuk membuat kain kemeja perempuan. Contoh kedua, misal seorang manajer pemasaran perusahaan baju gamis berencana akan mengiklankan produknya melalui endorsement pada Instagram. Dengan keterangan, harga yang harus dibayar untuk pembuatan iklan diperkirakan Rp1.000.000. Iklan di sini bisa berupa foto atau video. Kemudian, keterangan selanjutnya, untuk sekali postingan review selebgram sebesar Rp5.000.000. Maka jumlah uang yang akan dikeluarkan oleh perusahaan ini yaitu sebesar Rp6.000.000 yang merupakan biaya. Jadi, biaya di sini berhubungan dengan pengorbanan yang telah terjadi dan pengorbanan yang baru direncanakan akan terjadi. Perilaku biaya merupakan cara biaya berubah di mana perubahan tersebut ada hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Arti lain, perilaku biaya merupakan penggambaran terhadap perubahan biaya seiring dengan perubahan outputnya. Jadi, biaya-biaya bisa berubah pada perubahan output dengan berbagai macam cara. Adapun tujuan manajemen perlu mengidentifikasi biaya dan perilakunya, yaitu untuk yang pertama, pengendalian biaya, yang kedua, untuk pengestimasian biaya, dan yang terakhir, untuk pembuatan keputusan. Penggolongan biaya sesuai dengan perilaku biaya merupakan hal yang sangat penting untuk menaksir biaya masa depan dalam rangka pengambilan keputusan dengan konsep yang ekonomis. Akuntansi manajemen akan memberikan informasi pada manajer biaya mana saja yang dapat ditekan ataupun tidak. Jadi, penggolongan biaya berdasarkan perilaku biaya ada 3. Yang pertama, biaya tetap, yang kedua, biaya variabel, dan yang ketiga, biaya semi variabel. Rumus atau formula biaya
sebagai berikut. Total biaya sama dengan biaya tetap ditambah total biaya variabel yang dikalikan dengan jumlah produk. Contohnya, untuk membuat 1000 produk kemeja dibutuhkan biaya sebagai berikut. Biaya gaji karyawan kantor sebesar Rp7.500.000. Kemudian ada biaya gaji karyawan produksi per baju, yaitu sebesar Rp20.000. Kalau untuk produksi baju, itu bisa terdiri dari ongkos potong pola atau ongkos potong kain, kemudian ongkos jahitnya. Seterusnya ada biaya bahan baku per baju, yaitu sebesar Rp47.500. Nah, kalau untuk biaya bahan baku bisa terdiri dari kain katunnya, kemudian benangnya, dan segala jenis bahan baku yang diperlukan untuk membuat sebuah kemeja. Jadi, total biaya sama dengan biaya tetap. Nah, biaya tetap di sini yaitu biaya gaji karyawan kantor sebesar Rp7.500.000. Kemudian ditambahkan dengan total biaya variabel yang dikalikan jumlah produk. Jumlah produknya yaitu Rp1.000 kemeja maksudnya. 1000 kemeja dikalikan dengan total biaya variabel. Total biaya variabel ini terdiri dari biaya gaji karyawan produksi per baju dan biaya bahan bakunya. Jadi, total keseluruhan biaya yaitu sebesar Rp75 juta. Biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dalam kisaran tertentu meskipun volume produksi perusahaannya berubah. Apabila tidak melampaui kapasitas, meskipun volume produksinya sedikit ataupun banyak, biaya tetap totalnya masih sama. Contoh, perusahaan baju Kiopta setiap bulan memproduksi kemeja sebanyak 500 unit atau 500 kemeja. Biaya yang dikeluarkan per bulannya terdiri dari biaya gaji karyawan kantor sebesar Rp5 juta, kemudian ada biaya gaji karyawan produksi Rp10 juta dan biaya bahan baku sebesar Rp30 juta beserta biaya-biaya lainnya. Nah, dari contoh ini yang disebut biaya tetap adalah biaya gaji karyawan kantor. Biaya ini tidak terpengaruh dengan besarnya produksi baju kemeja. Seandainya perusahaan membuat kemeja lebih sedikit maupun lebih banyak lagi, tapi masih dalam kapasitas wajar, maka biaya gaji karyawan kantor akan tetap sama, yaitu sebesar Rp5 juta. Apabila biaya tetap dibebankan pada aktivitas produksi, maka jika produksi barang makin sedikit, maka harga satuan produk makin tinggi. Jika produksi barang semakin banyak, maka semakin rendah harga satuan produksi perusahaan tersebut. Contoh lain dari biaya tetap yaitu sewa tempat usaha, beban penyusutan, dan lain sebagainya. Biaya tetap masih diklasifikasikan lagi untuk memudahkan manajemen dalam merencanakan pengendalian. Biaya tetap dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya tetap komitmen, yang merupakan biaya tetap yang tidak dapat dikurangi atau dieliminasikan oleh manajemen. Biaya ini biasanya timbul dari pendirian usaha dan kepemilikan peralatan. Contoh, biaya penyusutan gedung, biaya penyusutan mesin, pajak bumi dan bangunan. Biaya tetap yang kedua yaitu biaya tetap diskresionari, yang merupakan biaya tetap yang dapat dikurangi atau dieliminasi oleh manajemen. Biaya ini biasa timbul dari kebijakan manajemen. Biaya ini dapat dihentikan pengeluarannya atas kebijakan manajemen. Contohnya seperti biaya riset dan pengembangan, biaya promosi, biaya program latihan karyawan, dan biaya konsultasi.
Biaya variabel atau variable cost merupakan biaya yang berubah sebanding dengan perubahan output yang dihasilkan. Sedangkan biaya per unitnya tetap dalam batas relevan tertentu atau sama. Sebagai contoh, untuk menghasilkan 100 baju gamis diperlukan sebanyak 200 meter kain. Harga kain katun rayon Rp40.000 per meternya. Biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi 100 baju gamis adalah 200 meter dikali Rp40.000, yaitu sebesar Rp8.000.000. Bila ingin meningkatkan produksi 5 kali lipat atau sebanyak 500 baju gamis, maka diperlukan kain katun sebanyak 5 kali 200 meter. Berarti, biaya yang harus dikeluarkan adalah 5 kali Rp8.000.000, yaitu Rp40.000.000. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk membeli kain katun ini disebut juga sebagai biaya variabel. Jika memproduksi baju gamis semakin banyak, maka biaya akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika memproduksi baju gamis semakin sedikit, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin sedikit. Hubungan antara biaya bahan baku produksi dengan unit produksi tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik yang tampak pada layar. Untuk memudahkan manajemen dalam merencanakan pengendalian, maka biaya variabel dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya variabel teknis atau engineer variable cost, yaitu biaya yang memiliki hubungan yang erat dan nyata antara input dan output. Biaya pembelian kain katun pada produk baju gamis merupakan biaya variabel teknis, di mana jumlah baju gamis yang dihasilkan akan meningkat saat kain katun yang digunakan meningkat. Yang kedua yaitu biaya variabel diskresioner atau discretionary variable cost, merupakan biaya yang memiliki hubungan erat, tetapi tidak nyata atau bersifat artifisial. Kenaikan output akan meningkatkan input. Tetapi kenaikan input belum tentu meningkatkan output. Contoh, biaya promosi. Bila kebijakan perusahaan ditetapkan bahwa biaya promosi sebesar 4% dari penjualan, maka jika penjualan meningkat, maka biaya promosi akan meningkat. Akan tetapi, jika biaya promosi dinaikkan, belum tentu meningkatkan penjualan. Penggolongan biaya yang terakhir yaitu biaya semi variabel atau yang dikenal dengan istilah mixed cost. Biaya semi variabel merupakan biaya yang jumlahnya berubah-ubah secara tidak proporsional yang mempunyai hubungan dengan perubahan kuantitas barang yang diproduksi. Dalam biaya semi variabel mempunyai unsur biaya tetap dan biaya variabel. Jadi dengan kata lain, biaya semi variabel ini gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Adapun contoh dari biaya semi variabel ini yaitu biaya listrik, biaya telepon dan air, biaya bensin, biaya perlengkapan, asuransi jiwa kelompok karyawan, pajak penghasilan, biaya perjalanan dinas, biaya hiburan, dan biaya pemeliharaan.